Bareskrim Polri menetapkan status tersangka pada 4 orang dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil gelar perkara, Bareskrim menetapkan status tersangka pada Kades Kohot, Sekretaris Desa Kohot, dan 2 orang penerima kuasa. Keempat tersangka secara bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot. Dokumen palsu dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohot pada periode Desember 2023 sampai dengan November 2024. Bareskrim juga meminta pihak imigrasi melakukan pencekalan pada keempat tersangka. Kami melaksanakan konfrontir antara Sekdes, Kades, dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar, uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri menemukan para tersangka saling lempar tanggung jawab terkait aliran uang yang diperoleh dari pemalsuan dokumen. Keterangan para pelaku masih berbeda-beda. Lebih dari 200 sertifikat diduga diterbitkan berdasarkan dokumen palsu. SHGB di Kabupaten Tangerang yang jadi lokasi pagar laut tercatat atas nama PT Intan Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan perseorangan sebanyak 9 bidang, dan SHM atas 17 bidang lainnya. Setelah menjadi tersangka, Kepala Desa Kohot Arsip bin Asip sempat menghilang. Jumat pekan lalu didampingi kuasa hukumnya, Arsin sempat muncul dan meminta maaf kepada warga Desa Kohot. Arsin berdalih menjadi korban dan dikambing hitamkan oleh pihak ketiga yang mengurus pembuatan sertifikat lahan di laut di wilayah Desa Kohot. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Saat kasus pagar laut mencuat, Arsin sempat menemani Menteri ATR BPN Nusron Wahid melakukan sidak ke lokasi pagar laut pada akhir Januari lalu. Penetapan Arsin sebagai tersangka dilakukan pasca penyidik memeriksa 44 saksi, termasuk istri serta kerabat Arsin. Tim Liputan CNN Indonesia.